Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar learning from our patients. Dan memang kita sebagai dokter tuh akan selalu belajar dari pasien-pasien kita, apapun pasien-pasien kita itu, ya. Ya, baik yang mereka kita sebagai dokter nggak selalu berhasil bisa ngobati, ya kan? Tapi kita harus selalu belajar supaya kita menjadi dokter yang lebih baik. Ya. Oke. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng. Ya. Ini wanita usia 82 tahun, udah sepuh, lahir tahun 1941. Lewat PCI dengan saya 5 tahun yang lalu. Kemudian nyeri dada sejak 5 jam sebelum masuk rumah sakit. Berat badannya cuma 42 kilo ya, karena beliau udah sepuh banget. Nah, ini ECG-nya. Ya. Nah, nanti kita lihat apa sih bacaan ECG dan usul dari teman-teman semua gitu. Nah, kemudian ini saya share juga di IG maupun di Telegram. Waktu di ICU berubah menjadi seperti ini. Terapi ICU apa yang diusulkan oleh teman-teman. Nah, nanti akan kita bahas ya. Oke. Jadi teman-teman ini yang di Telegram ini menjawab beberapa ya. Mas Irfan menjawab sebagai sinus dengan namanya ada beliau menulis sebagai South African pattern ya. South African pattern yaitu suatu ST elevasi di lead 1 AVL V2 dengan resipokal di 23 AVF. Kemungkinan suatu high lateral STEMI dengan isolated di D1 ya, tata laksana STEMI, heparin, ProPCI, DAPT, dan lain-lain. Kemudian waktu di UG di ICU, irregular ya, beliau memilih untuk tidak melakukan kardioversi, melakukan pemberian NE aja, dan ProPCI. Kemudian Mbak Evelyn juga sama, jadi intinya ada ST elevasi ya, diberikan atorvastatin, isosorbit, nitrat, morfin, saya kira ini semua sesuai dengan guideline untuk pasien-pasien dengan STEMI. Nah, ini untuk EKG yang dimonitor, bantu inotropik doputamin atau dopamin, angiografi, heparinisasi, Arixtra, flu challenge, diperlukan, NE. Ya. Kemudian Mas Muhammad Evi menjawab sebagai STEMI, high lateral, ISDN, terapi ICU dilakukan tadi ada doputamin sama kardioversi untuk ECG yang di ICU. Kemudian Dr. Thomas Teja ini Sakvin di lead V1 V2, STEMI anteroseptal dan lateral dan left antericovascular block, kemudian diberikan DAPT, ticagrelor dan lain-lain, PCI. Nah, kemudian AF yang tadi di AF diberikan amiodaron ya. Amiodaron. Ada lagi Mbak J ini STEMI anterior, culpritnya di LAD, waktu di usulnya untuk dilakukan kardioversi, waktu dimonitor menunjukkan atrial fibrilasi dengan kardioversi dan kalau perlu amiodaron. Terakhir Mas Hendri menjawab dengan STEMI lateral, ya, heparinisasi, CAT lab, AF, amiodaron juga. Kemudian SVR, STEMI anterolateral, ProPCI, anjurannya dengan pemberian doputamin, tidak melakukan rate control maupun rhythm control. Mas Matthew ini intinya STEMI, culpritnya di diagonal 1. Kemudian di EKG AF ACS pada. Nah, terakhir ternyata banyak yang jawab ya. STEMI anterolateral, primary PCI, antikoagulan, doputamin, dopamin, tapi tidak melakukan rhythm control. Oke, ini yang di Telegram. Memang keuntungannya di Telegram tulisannya bisa runtut dan banyak. Beda dengan teman-teman yang di IG, karena memang IG itu agak terbatas, ya. Tapi saya coba bacakan. Kalau Mas Matthew tadi udah nulis ya. Mbak Ferry, oksigenasi, ISDN, AF normal, vestibular respon ya. Kalau Mas Matthew tadi udah, Mas Irfan tadi udah di Telegram juga udah. Saya lanjut. STEMI lateral, DIF ya. Carvedilol, enoxaparin, CTCA, PCI primer, primary PCI. CTCA berarti CT scan atau apa ya? Oke. Terus udah, Indra ini yang jawab. Oke.
Pertanyaannya apakah ini benar-benar STEMI? Nah, nanti kita coba lihat dari guideline ya, kita lihat ya. Jadi ada guideline terbaru teman-teman yang barusan keluar 2023, dia menggabungkan antara STEMI dan non-STEMI dalam satu guideline, yaitu 2023 ESC Guideline untuk Manajemen Akut Coronary Syndrome. Ini merupakan gabungan dari ini 2017 dan 2020. Ya sebenarnya tidak banyak sih perbedaan dengan di dua ini jadiin satu, tidak begitu banyak berbeda banyak. Tapi intinya tetap STEMI kriteria yang juga dipakai juga sama, yaitu kalau di V2, V3, kalau kurang dari 40 tahun berarti lebih dari 2,5, kalau lebih dari 40 tahun 2 mili untuk laki-laki, ya. Sementara kalau untuk wanita itu yang penting di atas 2,5, di atas 1,5 itu udah STEMI. Yang di lead line di atas 1 mili, ini semuanya ya sama. Kriterianya masih sama. Nah, ada kalimat yang menurut saya sangat penting karena kita tahu bahwa ternyata kriteria STEMI yang biasa ini, yang apa ya, yang formal, yang standar ini ternyata kadang-kadang tidak bisa gitu. Jadi ya ini dia menulis di sini. It is also important, sangat harus diakui bahwa apa namanya, meskipun ST elevasi bahwa ini adalah salah satu tanda paling sensitif, tetapi ada ECG finding lain yang bisa sugestif untuk coronary artery occlusion. Di ST elevasi itu merupakan yang paling sensitif, paling khas, tetapi tidak selalu ada, karena ada beberapa ECG lain yang juga merupakan penanda dari oklusi. Ya. Nah, ini di sini di guideline yang terbaru ini ada, ini STEMI, ya, posterior STEMI, LCX occlusion kadang-kadang nggak kelihatan dari ECG 12 lead biasa, harus cek V7, V9, V3, VR. Ini ada yang didapat apa ini? Didapat biasanya salah satu penandanya misalnya ada ECG di inferior ya, inferior, kemudian right ventricle infarct. Nah, itu juga bisa harus kita pikirkan ketika ada inferior dengan ada di YouTube saya ada beberapa sudah saya bahas. Kemudian multifacial ischemic, yaitu ST depresi pada sebagian banyak lead dengan ST elevasi di AVR. Ini ya, yang lain ST depresi, kemudian satu ST elevasi AVR. Ini menunjukkan ada suatu multifacial ischemic, triple vessel atau juga left main. Itu harus di pasien-pasien seperti ini mungkin tidak pas kalau dilakukan trombolitik, tetapi karena tidak ada penelitiannya, tetapi harus didorong untuk segera masuk cath lab. Kemudian juga left bundle branch block. Meskipun tidak melalui kriteria Sgarbusa, tetapi kalau memang dia ongoing ischemic, nah, itu harus segera masuk ke cath lab. RBBB juga sama. Ini ya ada kalimat di sini, patient with high clinical suspicion, similar way or to STEMI patient. Tapi di sini bukan untuk trombolitik, ya, tetapi untuk suatu activated cath lab ya, parameter PCI. Sebenarnya ini udah kita bahas di sini, STEMI or not, di mana kita banyak membahas tentang acute occlusion myocardial infarction kriteria ya. Ini supaya kita tidak berkacamata kuda bahwa oh ini ternyata STEMI itu cuma ini tok gitu, kayak yang di guideline gitu. Enggak gitu ya. Ini ada apa namanya? Ada saya mau bilang ada jurnal, salah satu penulisnya adalah Dr. Pendle Myers dan Dr. Smith, Stephen W. Smith. Teman-teman yang nanti cari deh blognya Dr. Smith itu, ya kalian bisa banyak belajar dari sana. Ya, beliau sebenarnya hanya profesor emergency physician, tapi pendalaman tentang ECG sangat baik. Nah, sekali lagi kita lihat pada ECG ini, apa yang kita dapat? Nah, masuk kriteria STEMI enggak? Kalau menurut saya betul, teman-teman, saya kira keren-keren semua udah jawab. Ya, betul ada suatu ST elevasi ya di satu AVL, ST depresi enggak? ST elevasi di satu AVL, karena itu di lateral, maka akan ada ST depresi sebagai kebalikannya di inferior, yaitu lihat di 3 sama AVF akan ada ST depresi. Artinya ini khas benar, ini suatu STEMI, bukan suatu early repolarisasi atau yang lain. Ya. Kemudian ada ST elevasi juga
di V2. Hanya memang anehnya hanya di V2 aja. Yang V3, V4 nggak ada, V1 juga nggak ada. Agak aneh memang. Nah, which vessel? Nah, itu yang saya share kemarin di story IG. Banyak teman-teman yang menjawab itu LAD. Ya, LAD. High collateral itu ada dua option, kemungkinan bisa di circumflex atau di diagonal sebenarnya. Kalau satu AVL, high collateral, LCX atau diagonal, ya. Kalau benar-benar ECG-nya khas seperti itu, ya. Nah, ini satu AVL, ya, lateral, LCX. Nah, tapi diagonal juga bisa, ya. Ini ada di, nanti teman-teman bisa nyari sendiri di jurnal ini, localization of the vessel nih, ya. Atau nanti kita kalau kita share di YouTube teman-teman bisa screenshot ya, Mas, simpan buat diri sendiri. Kalau V1, V2 biasanya di proximal LAD, kalau V1, V2, V3, V4 ya di LAD secara keseluruhan ya. Inferior di 23 AVF, RCA 90%, 10% LCX dan lain-lain. V7, V8, V9, RCA atau left circumflex. Nah, ini ada beberapa penelitian yang dimulai sejak tahun 94 ya, ini dokter dari Jepang, prediction untuk isolated first diagonal branch. Jadi oklusi pada diagonal satu. Apa? Ya, ternyata kalau menurut penelitian beliau ini yaitu ST elevasi di 1 dan AVL. Tetapi gimana cara membedakannya dengan tadi yang dari circumflex? Nah, ternyata ini ada beberapa lanjutan penelitian lain, tapi ini yang saya temukan yang paling awal yaitu tahun 94 yaitu oleh teman-teman dari Jepang ini ya. Nah, jadi sedikit cerita aja. Jadi kalau ini suatu sistem ini left main, ini kanan, ini kiri ya. Ini left main, ini left circumflex di sini, ini LAD. Maka LAD di sini, ini proximal LAD. Nah, di sini ada segmen di sini ya. Yang nomor 9 ini adalah namanya first diagonal atau diagonal pertama ya, yang biasanya cukup besar. Nah, ini diagonal pertama yang cukup besar. Nah, kalau yang sisi sebelah sini itu namanya septal. Kalau sebelah sini namanya diagonal. Nah, ini dari penelitian ini intinya adalah kalau ST elevasi di 1 AVL ternyata banyak yang pada first diagonal. Nah, ditambah pada yang tahun 2016 ini bahwa 1 AVL dan V2. 1 AVL dan V2. Ya, karena ST vektornya ke sana sehingga ST elevasi di 1 AVL akan ST depresi di 3 dan AVF ya. Nah, menurut yang pertama ini tahun 2016 ini adalah mirip dengan bendera dari Afrika Selatan. Jadi 1 di sini, AVL di sini, tak tak. Tapi lihat juga di lead 3 akan ST depresi sebagai resiprokal di lead 1 dan V2-nya juga ST elevasi. Nah, contohnya ini 1 AVL, V2 ST elevasi. 3-nya ST depresi, AVF ST depresi. Ini case report ya, usia 93, kemudian ECG-nya juga sama seperti ini, dilakukan angiografi yang didapat ya benar di diagonal. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan. Nah, ini guideline dari ESC ini yang lama, tapi sebenarnya yang baru juga hampir sama, cuma grafik ini nggak ada di guideline yang baru ya. Jadi saya ambil dari yang lama, bahwa in China primary PCI itu bisa sampai 48 jam. Ya. Sementara kalau trombolitik hanya 12 jam saja. Ini hanya 12 jam saja. Dan paling bagus adalah di bawah 3 jam. Makin cepat makin baik, of course. Ya. Gimana kalau rutin PCS setelah 48 jam? Nggak ada tempat rutin PCS setelah 48 jam kecuali kalau pasien masih simptomatik ya. Kalau asimptomatik nggak boleh. Nah, ini ada di guideline yang baru bahwa intinya PCI as soon as possible. Nah, kalau tidak bisa dilakukan dalam 120 menit PCI-nya, kalau di PCI center ya udah langsung masuk, kalau bisa 60 menit wire crossing ya. Tapi kalau di non PCI center, maka bisa enggak PCI dilakukan 120 menit? Kalau nggak bisa, fibrinolitik dulu. Ya, itu. Ya, ini yang non ST elevasi ACS agak beda sedikit. Intinya kalau high risk, very high risk ya langsung masuk, tapi kalau high risk 24 jam. Nah, tapi untuk fibrinolik tetap ada beberapa yang harus dipikirkan ya. Resikonya apa sih? Kenapa? Karena ada resiko bleeding. Ya. Nah, ini
resiko bleeding. Ini yang kontraindikasi yang relatif. Nah, kalau kayak tadi pasien kita udah 5 jam, maka kira-kira mana yang harus kita pilih? Maka memang Prami PCI menjadi pilihan. Kenapa? Kita lihat di sini mortality ketika telat ya. Ini primary PCI yang kuning itu trombolitik. Semakin telat, maka mortality makin tinggi pada trombolitik. Ya kenapa? Karena udah makin tidak bermakna. Jadi mortality itu awal-awal itu hampir sebanding di sini. Bahkan di sini bisa bilang lebih baik dalam 0 sampai 2 jam. Nah, tapi begitu di sini ya, apalagi di sini ya. Jadi mungkin tidak bermanfaat setelah 12 jam. Teman-teman banyak yang mengusulkan Primary PCI dan itu sangat bagus karena memang harus diakui Primary PCI lebih baik daripada trombolitik. Sebenarnya hal ini sudah pernah saya bahas di YouTube. Teman-teman tinggal cari aja di sini ya, atau di sini tentang trombolitik, tentang konservatif, bagaimana dengan PCI pada ACS ini ada di YouTube semua, ada di YouTube saya semua. So, treatment saya clopidogrel. Kenapa tidak ticagrelor? Terus terang karena faktornya adalah wanita usia 82 tahun yang berat badannya hanya 42 kilo, jadi sangat fragil untuk suatu bleeding ya. Aspirin saya berikan dua tablet ya, 100 ml 2 tablet itu. Dan heparinnya saya berikan 4.000 karena berat badannya hanya 42 kilo. Sebenarnya kalau menurut guideline malah 60 unit aja. Tapi menurut saya kalau untuk awal seperti ini kita maksimal dos. Kalau pada lakukan angiografi itu PCI itu bisa sampai 100 unit per kilogram. Jadi saya maksimalkan saya 4.000 unit. Saya berikan statin, isosorbit pump, dan saya anjurkan untuk primary PCI. Problemnya adalah pasien ini ada di rumah sakit di kota yang agak jauh dari dari PCI center ya. Problemnya di situ. Nah, kemudian waktu pindah di ICU, kita dapatkan ECG-nya seperti ini. Jelas ini irregular ya dengan ini gelombang yang undulasi antara R ke R yang khas mengarah ke suatu atrial fibrilasi ya. Dengan tensi yang turun tetapi heart rate hanya 78 per menit. Pada waktu kondisi seperti ini pasien kondisi stabil, baik sadar, bisa diajak ngobrol, enggak pusing ya. Akralnya hangat. Tapi memang tensinya turun. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini teman-teman di story IG banyak menjawab sebagai AF, very good. Banyak teman-teman yang ingin melakukan kardioversi atau memberikan amiodaron atau bahkan melakukan rate control. Maaf ya, ada satu yang saya ingin kritik pada teman-teman yang mau melakukan rate control yaitu digoxin. Pasien ini heart rate-nya udah 75, 78, 70. Kalau mau digoxin lagi apa mau dibikin lambat lagi? Nggak boleh. Ya. Tidak boleh, digoxin hanya diberikan pada pasien dengan heart rate yang tinggi. Heart rate yang tinggi. Ya. Kalau heart rate-nya normal, nggak boleh diberikan. Itu yang pertama. Heart rate-nya tinggi pun, heart rate yang tinggi pun harus kita lihat ini kira-kira AF-nya AF yang sekunder atau AF yang primer. Oke? Nah, sementara teman-teman yang melakukan kardioversi atau amiodaron, ya saya tahu pasti ada alasannya. Salah satunya adalah alasan berasal dari guideline ESC tentang AF atau dari ACLS, ya kan? Nah, sebenarnya ini sudah pernah saya bahas berkali-kali di YouTube saya. Nanti bisa teman-teman baca sendiri, teman-teman tonton lagi Simple Approach to Atrial Fibrillation. Waktu itu juga dengan Dr. Adian Rizal, hypotension AF perlu dikardioversi apa enggak? Nah, salah satu problemnya adalah teman-teman membaca ini bahwa pada pasien dengan AF, kalau ada gangguan hipotensi dan lain-lain, maka pertimbangan. Cuma ingat ya, ini takiaritmia. Artinya pasiennya minimal syaratnya adalah AF yang rapid. AF yang rapid. Ya, pertanyaannya adalah
nilai kesehatan kondisi klinis denyut jantung biasanya lebih dari 150 kali per menit jika takiaritmia. Artinya ketika AF-nya itu bukan AF yang rapid, maka jelas tidak ada indikasi sesuai guideline ACLS ini untuk melakukan synchronous cardioversion. Ya, tapi kalau teman-teman membaca di guideline EST untuk AF itu ada itu ketika ada gangguan hemodinamik dilakukan kardioversi. Tetapi sebenarnya, nah nanti akan ada lanjutannya. Kalau perlu teman-teman saya tidak bisa menceritakan banyak karena ini panjang nanti ya. Tapi sudah kita bahas full di 2 YouTube sebelumnya. Nah ini adalah salah satu untuk teman-teman GP dokter umum yang cukup baik untuk akut atrial fibrillation best practice checklist. Nanti boleh teman-teman browsing dan baca sendiri. Ini sangat baik. Dan berdasarkan ini salah satu penelitian yang dipakai adalah penelitian di sini bahwa pasien dengan AF atau flutter ya yang masalahnya adalah jadi AF atau flutternya itu akibat akut underlying medical illness itu ternyata kalau kita control rate atau rhythm, jadi AF-nya itu sekunder, misalnya akibat STEMI, AF-nya sekunder akibat sepsis, AF-nya sekunder akibat heart failure yang akut, dan lain-lain. Kalau kita ngobati AF-nya, malah ternyata makin jelek. Nanti bisa dilihat di YouTube yang ini ya, teman-teman ya, ini sama ini. Oke? Oke. Nah, apa yang diberikan? Jadi pilihannya pada pasien kita ini tidak dilakukan kardioversi, tidak dilakukan amiodaron, apalagi digoxin. Tetapi untuk rate atau rhythm control kita tidak boleh melakukan apa-apa. Itu menurut saya. Ya. Terus pilihannya apa kalau melakukan dibandingin vasoaktif? Norepinefrin, dobutamin, dopamin, atau enggak sama sekali? Yang saya lakukan di ICU, saya lakukan echo. Kita lihat ternyata tidak ada mechanical problem, EF-nya 39% dengan severe hypokinetic di anterior segment. Oke. Apa yang saya berikan? Saya masukkan SA2 ampul dan saya berikan dopamin, bukan norepinefrin atau dobutamin. Kenapa? Nah, ada beberapa alasan. Pertama, ya ini faktanya memang teman-teman nggak ada ya, nggak ada data. Jadi ibu ini beliau mau minum bisoprolol sebelum tindakan ini, sebelum serangan ini, bisoprolol 10 mg. Jadi sehari-hari beliau minum bisoprolol 10 mg. Satu, kedua, beliau usianya udah lanjut, mungkin ada aphenodesis ya, ada something di jalur konduksi yang mungkin beliau agak cenderung bradikardi dan lain-lain. Maka tidak lazim pada pasien yang tensinya turun tapi heart rate-nya cuma segini. Harusnya dengan tensi yang turun ya oke lah karena pompanya turun, karena atrial kick-nya nggak ada, karena gangguan diastolik karena beliau jadi AF, supaya tensinya naik, AF-nya itu nggak boleh normal. Kalau perlu agak rapid sedikit, 90 sampai 100. Maka saya berikan SA2 ampul. Dan kenapa saya berikan dopamin? Karena dopamin punya efek meningkatkan heart rate. Ya. Dan kenapa dok? Kok SA-nya cuma 2 ampul, kok enggak 1 miligram kayak di ACLS? Jadi sebenarnya kenapa kok ACLS memakai 1 miligram? Karena rata-rata, terutama orang bule, itu biasanya berat badannya di atas 50 kilo. Jadi tidak boleh dosis atropin itu terlalu rendah. Nah, ini adalah salah satu penelitian, nanti teman-teman boleh baca sendiri, pada pasien dengan morbid obesity, atropin sulfat bisa bikin bradikardi malah. Jadi intinya dosis yang sebenarnya adalah 0,01 mg per kilogram ini. Ya. Initial dose of atropin should be better treated according to body weight. Dan saya setuju dengan ini. Ketika pasien kita ini hanya 42 kilo, maka memberikan 1 mg itu terlalu banyak. Ya, maka saya hanya memberikan 0,5 mg. Nah, ini hanya 0,5 mg. Jadi saya selalu tanya, pasiennya berat badannya berapa? 50 ke bawah, oke kasih 0,5. Berapa? 50 ke atas kasih 1 mg. Ya, bahkan dulu kalau berat badannya 150 bisa aja langsung 1,5 mg gitu. Ini jadi intinya teman-teman saya cuma mau ngajari teman-teman boleh memegang ACLS, guideline apapun tapi harus tahu alasannya mengapa demikian sehingga kita tidak hanya membuta aja itu. Kemudian kenapa memang penelitian itu norepinefrin secara umum lebih baik daripada dobutamin.
atau dopamin pada shock kardiogenik. Tetapi pada pasien kita ini pasien yang unik, di mana menurut saya perlu meningkatkan heart rate. Di antara ini semua, salah satu yang paling meningkatkan heart rate adalah dopamin. Nah, ini teman-teman bisa tonton di sini, ada di YouTube. Dan ini yang kita dapat. Ketika heart rate-nya dinaikkan menjadi 80, 90, maka tensinya naik. Memang ada PVC, ya. Nah, itu efek mungkin dari SA, dari dopamin itu sendiri, ya. Atau efek dari suatu myocardial infarction itu sendiri. Tapi dengan heart rate yang naik, maka tensinya cenderung naik, ya. Masalahnya beliau saya anjurkan sebenarnya waktu awal masuk saya tahu karena sangat jauh dari PCI, beliau ini posisinya di Purbalingga, saya anjurkan atau mau primary PCI di rumah sakit terdekat di Purwokerto, beliau tidak mau karena kebetulan pasien saya lama. Terus saya bilang ya udah kalau gitu ke Semarang kalau mau PCI atau mau trombolitik. Tapi saya bilang bahwa agak high risk bleeding karena usia udah 82 tahun, kemudian berat badannya 42 kilo, makannya udah agak sulit kan ibu ini karena udah sepuh. Saya bilang bahwa high risk bleeding. Waktu itu saya via telepon. Beliau tetap tidak mau, maunya PCI aja. Ya udah akhirnya perjalanan ke Semarang overall sampai dilakukan PCI itu kurang lebih 24 jam. Pasiennya masih nyeri waktu sampai di Semarang. Culpritnya di mana? Itu pertanyaan itu tadi. Ya, ternyata tadi kan kita melihat kemungkinan ini diagonal satu ya sesuai bendera dari Afrika Selatan tadi ya. Nah, ini yang kedua diulang ECG waktu di ICU. Ini agak berbeda sedikit. Lihat ini. Satu AVL masih ST elevasi dengan ST depresi di 23 AVF. Tetapi V2-nya enggak. Mungkin kalau menurut saya ini masalah lead aja. Nah, tadi di UGD, ini di ICU ya. Yang ST elevasi di V3. Tapi ini sebenarnya tidak banyak beda. Ini masalah pemasangan lead di prekordial aja. Yang jauh berbeda adalah ini lead di 3, ini hampir sama dengan 1. Kita diulang lagi. Lihat. Yang jauh berbeda adalah ketika pasien sudah mau dirujuk di ECG ulang, ECG-nya udah anterior luas. Anterior luas. Nah, kemudian kita lakukan primary PCI di Semarang. Ternyata diagonal 1, kalau misalnya kita anggap diagonal satunya ini, yang ini, atau yang inilah, ini diagonal 2. Tapi ini diagonal satunya sangat tinggi ya, high diagonal ya. Biasanya sih daerah-daerah sini sih. Nah, misalnya ini atau ini, itu ternyata diagonal satunya paten. Apa yang terjadi tadi? Kita nggak ngerti. Intinya tetap kita lakukan PCI, kita lakukan crossing wire, dan crossing wire-nya agak sulit karena ternyata di sini very tight lesion di sini. Jadi stand lama saya ada di sini di atasnya. Kalau teman-teman lihat ini stand-nya ada di sini. Nah, di sini daerah sini nih, batas stand distalnya di sini. Oklusnya itu di bawah, di mid ya. Kemudian agak lama ini tindakannya kurang lebih 2 jam kalau nggak salah karena wiringnya ke bawah itu ternyata sulit karena di sini subtotal occlusion, dan dari RCA sebenarnya right coronary artery sudah ada sedikit kolateral, sayangnya sudah tidak saya gambar. Itu. Akhirnya kita tetap lakukan suatu primary PCI dengan hasil yang cukup baik dan tidak ada komplikasi pasca ini, pasiennya baik pulang. Sekarang udah kontrol lagi dan hasilnya cukup baik dan tidak AF lagi. Jadi AF-nya itu balik sendiri tanpa dilakukan kardioversi, balik sendiri ya, didiemin aja balik sendiri itu. Nah, Oke. Kemudian kita beranjak ke 328, usia 62 tahun, sesak napas. Ini pasien ini dekom deh ya. 3 bulan lalu baru saja opnam, datang ke poli kita, tensinya sekian, heart rate-nya sekian, tidak ada ödem tungkai. Tapi beliau ini sesak, lemes dan sesak ya. Ini ECG-nya. Kalau kita lihat ada jelas nih ya, V1, V2, V3, V4, ada OMI anterior, inferiornya juga nih 3 AVF ya. Ini ada echo-nya, ya. EF-nya hanya 21,2%, ada akinetik di anterior, jadi yang anterior ini betul-betul kayaknya udah nggak bisa kita selamatkan kayaknya. Tapi yang segmen lain masih hipokinetik. Ada trombus. Dan ini obat-obatnya, ini laboratnya, ada kreatinin agak tinggi, 2,1 ya, sekitar di atas 2. Dan ini obat-obatnya, furosemid, ivabradin. Ini yang injeksi ini harusnya ini enggak masuk ya, ini kan intravena, ini waktu pulang ya.
obat ginjal, bisoprol, spironolakton, ramipil, dan lain-lain. Ini adalah teman-teman yang menjawab di IG, konsul IPD, ya, trombus, kinetik turun, RV, furosemid, bisoprolol, uperio. Kalau udah pakai uperio, nggak boleh pakai captopril ya. Furosemid, kandesatan, aspirin, dapagliflozin, antikoagulan dengan warfarin boleh nggak? Nah, itu nanti saja coba. Spironolakton konsul. Kok senengnya do konsul ya? Kalau jenengan di puskesmas kan tidak bisa konsul, harus bisa ngobati sendiri. Ya ini teman-teman baca sendiri, udah oke. Kemudian yang di apa namanya di Telegram, statin, aramipir, bisoprolol, Thomas Teja, usulnya warfarin dilanjut, INR, SGL2, esensial amino fatty acid, rosuvastatin, atorvastatin, dan lain-lain. Kita lanjut aja ya, karena udah agak lama ini. Nah ini Mas Pasa ini menjawab langsung. Kita tambahkan empagliflozin, beta blocker sampai maksimal, bisoprolol, ivabradin, diturunkan, warfarin, ganti. Oke, memang lebih baik kalau apixaban lebih baik ya, karena pada CKD apixaban yang ada penelitiannya, atau ezetimibe juga bagus, echo, fungsi ginjal sangat berkala. Jadi kita akan melakukan assessment ya pada pasien ini ya. Sebentar, kok ada chat 4 itu bertanya atau oh, oke. Jadi nanti saya jawab tuh ya. Jadi belas assessment saya pada pasien ini, EKG-nya menurut saya OMI anterior dan inferior ya. IHD, CHF dengan pur EF, moderate MR, moderate pH tadi tapi pH-nya itu pH sekunder ya. Cardiorenal syndrome ya. Kemungkinan cardiorenal syndrome, tetapi memang beliau USG-nya udah bilang proses kronis sih. Tapi kreatinin aslinya menurut saya mungkin aslinya sebenarnya kalau jantungnya kita perbaiki bisa turun tuh ya. Dislipidemi ada trombus di apek, MR moderate, akinetiknya di anterior. Oke. Nah, guideline di sini dari ESC ada keluar update untuk heart failure pada ESC, tapi intinya hampir sama lah ya. Intinya 4 ini harus masuk. ACE inhibitor, ARNI, beta blocker, MRA, dapagliflozin, dan loop diuretik. Semuanya udah masuk. Yang belum masuk dapagliflozin dan ARNI. Gitu. Ya, ini juga sama di Amerika hampir sama. Satu yang teman-teman tidak pernah bilang di depan adalah digoxin. Digoxin ini kalau saya, menurut saya ini bukan obat yang jelek-jelek banget. Ya, ini bisa kita pakai. Tapi pakailah pada fase awal, pada pasien pas betul-betul keluhannya enggak hebat gitu ya. Segera lakukan tapering secepat mungkin. Hati-hati jangan sampai intoksikasi. Kemudian di maintenance dengan dosis seminimal mungkin. Itu. Ya. Karena overall mortality netral pada DIC trial, ya, tetapi memang harus hati-hati intoksikasi. Ya. Di guideline dia 2B. Ya. Di guideline ini 2B. Pertanyaannya, ya maaf ya, kalau yang datang tadi dengan sesak, harus dipapah, jalan tidak bisa, dan lain-lain itu Pak D kita atau Om kita, kira-kira mau dikasih digoxin enggak? Kalau teman-teman enggak mau ngasih nggak apa-apa. Kalau saya tak kasih. Karena saya kepingin beliau pingin cepat baik dulu gitu. Jadi kasihlah di depan, kalau ini arts ya. Kasih di depan, nanti begitu baik kamu kurangi separuh, kurangi 2 hari sekali, langsung di tapering dan di stop. Itu akan sangat membantu. Kecuali pada pasien ACS ya, itu nggak boleh pasien ACS. Tapi kalau pasien non ACS itu akan sangat membantu. Nah, ini adalah yang paling bagus ini. Lihat, DIC protokol ini rasio koordinat dan EF-nya kurang dari 25%. Ini adalah orang yang akan respon banget pada digoxin. Nah, ini ada di YouTube, teman-teman bisa baca, bisa tonton. Ini juga ada di YouTube, teman-teman bisa tonton. Nah, apa yang saya coret pada pasien ini? Ivabradin saya coret. Asam folat saya coret supaya obatnya nggak kebanyakan. Saya yakin ini
Cardiorenal syndrome terutama. Natrium bikarbonat saya coret. Maksudnya apa? Supaya pasien itu patuh pada obat. Obat yang nggak perlu, jangan kamu kasih di depan dulu. Nanti belakangan. Ini yang paling perlu-perlu dulu. Kalau kayak gini tuh biasanya udah akhirnya dia malas minum obat. Kan ngelihatnya udah banyak banget. Ramipur saya coret. Karena saya mau mengganti dengan Arni. Ya. Bisoprol saya coret, saya ganti dengan Carvedilol. Ya. Pada pasien-pasien dengan heart failure yang berat, saya terus terang memang lebih sering memakai Carvedilol daripada bisoprolol. Lansoprazol karena pasiennya nggak ada lambung, udah saya coret aja. Saya berikan furosemid, spironolactone, Arni, saya berikan dapagliflozin, digoxin saya berikan siang pada waktu masuk, kemudian Carvedilol, maaf ini saya ambil dari bukannya saya promote pasien obat ya enggak. Simvastatin 20, Notisil 2 mg, dan Clopidogrel saya berikan kombinasi sama Notisil. Karena saya yakin pasien ini pasti koronernya jelek banget. Ya, koroner pasti jelek banget. Gitu. Dan saya rencanakan untuk akan saya lakukan tindakan. Begitu 1 minggu, itu udah bagus banget tuh. Ya, udah bagus banget. Kondisinya sangat membaik, hampir 50% lah, jauh lebih baik gitu. Ini tak anu ya, ada yang coret-coret saya undo dulu ya. Kak Iris dulu. Oke, sangat baik. Ya, salah satunya adalah karena maaf ada obat yang kita ganti gitu, ya, yaitu Ramipril kita ganti dengan apa? Arni, ya. Kita tambah dapagliflozin, kita berikan digoxin. Digoxinnya menggantikan ivabradin. Ya, jangan dikombinasi ya, digoxin ya, ivabradin ya, beta blocker nanti terlalu beradi. Tensinya turun, ya. Jadi ketika sudah pakai digoxin, hati-hati jangan kasih ivabradin. Ya ini seharusnya memang statin high-dose ya. Tapi ini saya kasih simvastatin dulu karena hubungannya sama kos supaya tidak terlalu tinggi kosnya. Memang betul bagusnya apixaban, tetapi karena ya ini kos juga warfarinnya saya teruskan. Pertanyaannya perlu nggak kita lakukan angiografi? Nah, pada guidelines itu angiografi kalau itu suatu angina itu kelas 1 atau ventricular arrhythmia itu kelas 1. Tapi rata-rata kalau yang lain itu 2B untuk angiografi. Angiografi, ya. Dan kalau perlu dilakukan non ischemic stress test. Apa? Misalnya dobutamine stress echo, cardiac MRI atau nuklir ya. Itu akan membantu kita guiding pada waktu revaskularisasi kira-kira bermanfaat apa enggak. Ya. Nah, karena ini adalah salah satu penelitian terbaru, bahkan pada pasien dengan heart failure itu ternyata dilakukan PCE pun kadang-kadang tidak memperbaiki mortality. Jadi kita memang harus betul-betul memikirkan mana yang apa yang harus kita lakukan PCE dan mana yang tidak, ya. Oke. Ini ada beberapa artikel yang nanti bisa teman-teman baca sendiri. Akhirnya pasien saya lakukan angiografi. Ini left circumflexnya udah CTO dengan bridging kolateral. Tetapi lihat, yang kiri ini ngasih bantuan ke kanan. Ya. Kemudian LAD-nya jelas ada significant disease di sini. Dan dia memberi kolateral ke kanan. Ya. Kolateral ke kanan. Yang kanan itu subtotal occlusion di sini. Terus kita lakukan PCE apa enggak? Ya terus terang di tempat saya bekerja itu enggak ada yang bisa melakukan dobutamine stress echo ya, karena saya enggak sempat, teman saya enggak mau, jadi belum ada yang bisa melakukan dobutamine stress echo. So akhirnya kita kalau kita mau melakukan viability kita rujuk ya, kita rujuk
ke rumah sakit lain. Tetapi setelah kita diskusikan dengan pasien, segala sesuatu harus kita diskusikan dengan pasien dan keluarga. Saya juga bilang, Pak, ini kalau kita lanjutkan pemasangan ring, satu, saya nggak bisa menjanjikan bahwa Bapak akan baik. Saya bilang gitu. Bapak mau lanjut apa enggak? Oh, pokoknya saya lanjut aja, Dok. Saya rujuk ya ke center yang lebih baik. Pasiennya nggak mau, maunya dilakukan aja pokoknya sama dokter. Ya udahlah, kita kerjain. Tapi hati-hati, ingat kreatinnya agak tinggi. Benar, tadi kan kreatin awal 2, ya. Pada waktu setelah kita obati, kemudian kita mau lakukan PCA ini, kreatinin turun jadi sekitar 1,6 ya. Karena perbaikan dari jantung dan memperbaiki ginjal. Kita harus low contrast, jadi kita melakukannya dengan iFuse dan dengan hasil yang cukup baik. Yang kita pasang di kanan dulu. Kenapa di kanan? Karena yang anterior itu akinetik. Ya. Sementara LAD itu memberi makan ke RCA. Jadi kita nggak boleh touch LAD sebelum RCA kita perbaiki dulu. Karena kalau LAD-nya yang menjadi support system kita lakukan tindakan dan ada komplikasi, maka pasien akan turun kondisinya. Kemudian area LAD juga masih dipertanyakan ada manfaatnya apa enggak. Menurut saya area RCA itu jauh lebih menjanjikan. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah di right coronary artery atau daerah inferior lateral ya itu ya. Nah, ini hasilnya sangat bagus di sini ya. Terus pasien ini itu waktu saya eko pasca tindakan itu trombusnya udah nggak ada. Jadi akhirnya beliau hanya saya berikan tapi ticagrelor sama aspirin ya. Tapi kalau misalnya trombusnya ada gimana? Kalau trombusnya ada maka beliau dianggap seperti pasien PCI pada pasien dengan AF. Jadi bisa aja triple terapi pada 1 bulan awal gitu ya itu. Oke, take home message-nya apa sih pada malam ini? Sebenarnya ini udah saya cantumkan di IG 1 hari EKG, saya pasang di depan bahwa menjadi dokter yang baik itu penting. Tapi menjadi dokter yang terbaik itu lebih penting lagi. Caranya gimana? Ya belajar, belajar, belajar. Kemudian treat your patient like your family. Kemudian kita tempatkan di sepatunya pasien. Apa yang akan kita lakukan ketika misalnya ini Pak D kita, Pak Lek kita. Dan kita harus terus berusaha menjadi dokter yang terbaik supaya kalau keluarga kita sakit, bertemu dengan dokter yang terbaik pula. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba jawab beberapa pertanyaan. Saya coba ISN siring pam. Apa karena beliau masih nyeri, indikasinya adalah saya kira diberikan nitrat. Nah, ISN adalah yang masuk asuransi pemerintah itu isosorbit siring ya, bukan nitrogliserin. Sebenarnya nitrogliserin lebih baik karena dia lebih short acting ya. Tapi ya adanya isosorbit. Saya kira masih cukup oke. Kemudian atropin sulfan dan dopatamin akan jatuh lagi tensinya. Setelah efek obat habis, ya kita berharap setelah agak takikardi, jadi awal dengan atropin dan dopamin, heart rate akan naik, dopaminnya bekerja akan meningkatkan heart rate juga, sehingga pasiennya tensinya akan bertahan. Gitu. Target heart rate yang ingin dicapai, kalau saya maksimal kalau bisa, sebenarnya kan mengontrol heart rate pada AF itu tidak harus sangat normal ya. Heart rate sampai 110 itu masih oke. Jadi saya sih kepinginnya beliau heart rate sekitar 90, 100, 110. Itu sih yang tadi saya harap. Dan heart rate-nya tadi ketika naik jadi 90 itu tensinya sudah baik. Ya, apa yang saya sampaikan di sini belum tentu benar dan tidak harus dicontoh oleh teman-teman, tapi ya mungkin jadi membuka cakrawala aja sedikit. Karena ya benar, mungkin kurang bagus kalau jangka panjang, ya. Tapi coba pasiennya heart rate-nya segitu, tapi tensinya rendah. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya harusnya pasien segera dilakukan PCI kan supaya baik. Tapi kan kalau belum bisa gimana? Kan kita we have to do something. Apa mau masih norepinefrin? Norepinefrin juga bagus, cuma nggak bisa meningkatkan heart rate. Ya, akhirnya tensinya akan tetap jelek. Sementara malah norepinefrin punya efek vasokonstriksi. Ya, termasuk pada koroner. Jadi salah satu guru saya dulu, Dr. Iswanto Pratano itu
beliau termasuk yang paling nggak suka norepinefrin pada pasien koroner karena vasokonstriksi, tensi baik, tapi sebenarnya ototnya makin jelek itu menurut beliau gitu. SA membuktikan SA tanpa SA mungkin cukup dengan dopamin aja cukup ya, mungkin. Tapi saya tetap memberikan 2. LVSEC apakah perlu penggunaan antikoagulan atau kalau sudah nampak trombus baru perlu? Kalau saya biasanya kalau sudah ada trombus baru pakai antikoagulan. Kalau LVSEC tidak saya berikan suatu antikoagulan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menjadi kan kita menjadi dokter yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.